Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan ternakan entok kita semakin berkembang. Teman-teman, video ini menampilkan hanya beberapa ternakan entok saya yang ada di kandang. Ada 7 ekor yang masih tersisa dari serangan mata biru. Di konten sebelumnya, saya sudah melakukan tahapan pembersihan lantai dasar kandang guna membunuh bibit penyakit yang kemungkinan masih tertinggal dengan cara yang praktis dan pastinya ekonomis. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, alangkah baiknya jika menyimak informasi yang ada di konten saya sebelumnya. Ini thumbnailnya teman-teman, supaya bisa lebih mengena. Oke teman-teman, ini merupakan langkah lanjutan yang saya lakukan setelah pembersihan lantai dasar kandang. Perlu dipahami, dalam beternak entok, pakan sangat penting. Karena tanpa pakan yang bagus, mustahil ternak entok kita akan berkembang, baik pengejaran bobot, produktivitas telur, dan tingkat daya tetasnya tinggi. Sebagai peternak entok pemula, seperti saya sering lupa teman-teman, bahwa masalah pamungkas dalam peternak entok yang 99% terjadi kegagalan ditimbulkan oleh penyakit. Serangan penyakit pada entok biasanya disebabkan oleh cuaca. Perubahan cuaca yang panas ke dingin menyebabkan kondisi tubuh entok berubah dan timbulnya bibit penyakit di dalam kandang. Biasanya penyakit ini terjadi karena penumpukan kotoran yang jarang kita bersihkan dan tidak kita lakukan penyemprotan disinfektan sehingga bibit penyakit ataupun bakteri ataupun kuman yang ada di dalam kotoran entok tersebut berkembang. Untuk pencegahannya, kita harus menjaga kebersihan kandang atau menjaga sanitasi lingkungan kandang dan melakukan vaksinasi secara berkala. Baik vaksinasi alami menggunakan rempah-rempah maupun vaksinasi yang pabrikan. Tapi diingat teman-teman, tindakan ini hanya pencegahan, bukan pengobatan. Karena apabila ternakan entok kita sudah terkena virus, seperti yang ada di kandang saya H-1 lebaran kemarin, jangan diberikan vaksin terlebih dahulu teman-teman. Sebelumnya entok saya terkena vaksin, terkena virus maksudnya, dan tidak membutuhkan waktu lama. Ada beberapa entok yang terjangkit dan ada pula entok yang sudah mati. Jadi ketika kita akan memberikan virus, kita harus melihat kondisi endoknya apakah sudah sehat atau belum. Saat ini di kandang saya sudah sehat teman-teman. Jadi saya akan lakukan vaksinasi pabrikan supaya kejadian kemarin tidak terulang lagi. Untuk melakukan vaksinasi entok atau unggas yang usianya lebih dari 3 bulan sampai dewasa, boleh dilakukan vaksinasi injeksi atau suntikan. Tapi unggas yang masih di bawah 3 bulan, lebih baiknya pakai vaksinasi yang tetes lewat mata atau air minum saja teman-teman. Mengingat vaksin injeksi lebih keras dosisnya, dikhawatirkan akan terjadi penurunan kondisi tubuh bila dipaksakan ke unggas yang berumur di bawah 3 bulan. Teman-teman, ini adalah vaksin yang akan saya pakai. Ada 2 ya wujudnya. Sebenarnya ini 1. Yang botol besar ini adalah anides teman-teman. Gunanya apa? Untuk melarutkan vaksin agar bisa disuntikan ke ternak unggas kita. Ini kapasitasnya 100 ml. Sebenarnya ini untuk 100 ekor unggas, baik ayam maupun entok. Yang kecil ini vaksinnya teman-teman. Bentuknya tablet. Ya, isinya hanya 1 tablet saja. Ini diperuntukkan 50 ekor unggas.
Jadi saya hanya membutuhkan cairan anides ini hanya separuh atau 50 ml saja. Nanti sisanya saya simpan yang cairan anidesnya. Tapi hasil campuran vaksinnya kalau sisa wajib dibuang ya teman-teman. Jangan disimpan terus. Jangan lagi digunakan. Karena ketika nanti sudah tercampur dan disimpan, ini akan menjadikan vaksin ini racun. Karena apa? Vaksin ini ketika sudah dicampur, maksimal penggunaannya tidak lebih dari 2 jam. Oke, saya ambil cairan anidesnya ini teman-teman, 50 ml saja. Mengingat kapasitas injeksi atau suntikan ini hanya 3 ml, maka saya harus mengambilnya sebanyak 18 kali ditambah 2 ml agar dosisnya pas dengan kapasitas vaksinnya. Setelah selesai, saya mengeluarkan vaksin dari dalam botolnya dengan mencampurnya dengan cairan anides tersebut. Karena vaksin ini bentuknya padat teman-teman dan tidak bisa keluar bila tidak dilarutkan terlebih dahulu. Setelah bercampur, kita ambil dengan suntikan per 1 ml untuk setiap 1 ekor entok dewasa. Oke teman-teman, kita tangkap satu persatu ya, terus kita lakukan injeksi vaksin. Dalam menyuntiknya, kita harus memilih bagian entok yang tipis kulitnya teman-teman. Jangan di bagian kulit yang tebal atau yang alot. Intinya, hindari suntikan vaksin ke arah kepala. Bagian dada boleh, bagian paha juga boleh. Tapi mengingat jarum suntik ini kecil, nanti bisa patah bila di bagian tubuh entok yang kulitnya tebal atau keras. Saya memilih di bagian leher belakang, tapi jarum suntiknya membelakangi kepala entok agar tidak ngefly atau hilang kesadaran. Kita lakukan ini ke semua entok yang sehat. Saya lakukan vaksin injeksi ini supayanya nanti untuk menghindarkan dari berbagai macam virus teman-teman dan penyakit ke 4 entok ekor saya atau 4 ekor entok saya, karena yang 2 masih mengeram dan yang 1 belum sembuh. Jadi saya suntikan vaksin ini tidak ke semua 7 ekor entok saya yang tersisa, tetapi hanya 4 saja. Karena kalau yang mengeram itu jangan divaksin, nanti malah merubah birahinya dan mengeramnya bisa bubar malah nanti. Kalau yang masih terkena tetelo ini seperti yang saya liput kemarin di konten saya sebelumnya, ini belum sembuh. Jadi saya belum melakukan vaksinasi. Yang penting entok saya ini masih doyan makan. Seperti ini ya teman-teman. Boleh di daerah dada atau mana terserah. Penting jangan mengarah ke kepala. Setelah saya selesai memvaksin entok saya yang dewasa, masih sisa teman-teman vaksin ini nih. Jadi sayang kalau dibuang. Saya gunakan juga untuk memvaksin ayam-ayam saya. Saya juga memelihara ayam teman-teman. Ini yang tersisa dari serangan virus mata biru kemarin. Jadi yang mati tidak hanya entok, ayam saya pun juga mati. Karena apa? Ini kan tidak saya sekat ya. Jadi entok dari kandang saya yang ada di utara itu biasanya jalan-jalan menyambangi kandang yang ada di selatan dan akhirnya membawa virus. Jadi nanti kalau seperti itu dilakukan terus-menerus, yang sehat itu malah menjadi ketularan virus yang terbawa oleh entok karena interaksi antar unggas. Dampaknya apa? Saya memiliki jago 1 mati, yang babon yang mati ada 7 malah. Ini kan sudah parah sekali. Ini tinggal 1 jago dan babonnya yang lain masih kecil-kecil, usia 3 bulan. Ada yang usia 4 bulan juga. Jadi pas teman-teman buat melakukan vaksinasi suntikan agar tetap sehat. Sekali lagi, ini usaha pencegahan ya. Umpama kok tetap kena ke depannya, ya sudah garisnya berarti.
teman-teman, yang namanya manusia hanya berusaha, yang menentukan tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ayam bisa di dada teman-teman, proses penyuntikannya atau di punggung karena kulitnya relatif tipis, beda dengan entok yang besar, yang tebal. Jadi tidak dikhawatirkan suntikannya akan patah. Setelah selesai semua, ini masih ada sisa ya, saya buang saja. Ini tidak boleh disimpan teman-teman. Sisa ini langsung dibuang aja. Langsung dibuang dan jangan disimpan. Berbahaya karena larutan vaksin tersebut bertahannya hanya 2 jam setelah tercampur. Lebih dari itu menjadi racun ya. Apalagi kok disimpan dalam waktu lama. Wah, sangat berbahaya. Bisa-bisa setelah vaksin endok kita mati semua. Tidak sehat, malah kerugian kita dapat. Oke teman-teman, usaha vaksin ini saya lakukan ya, berharap ke depan virus dan penyakit tidak mampir ke kandang saya. Kalau lewat ya lewat saja, tapi jangan mampir atau tidak mampir. Umpama mampir, ya jangan sampai matilah. Agar kejadian yang kemarin tidak terulang lagi. Hanya dalam waktu hari teman-teman, bayangkan. Total ada 100 ekor, yang mati 7, yang terserang itu ada 15, dan yang lain karena sudah satu kandang dengan yang terserang penyakit, hasilnya 50 ekor lebih saya jual murah karena ya itu, dalam satu kandang sudah ada yang sakit. Pedagang tidak mau mengambil resiko, sudah dibeli tapi dengan harga yang murah. Khawatirnya nanti kalau di sana ngedrop dan mati, pedagang yang rugi. Dan saya ya manut saja karena kan peternak ya. Peternak dipertahankan juga tidak memungkinkan, dijual kok murah, ya udah jual aja. Yang penting dapat uang lah, seperti itu. Jadi dalam hanya waktu 2 hari teman-teman, banyak yang mati. Oleh karena itu, semoga ini bermanfaat ya. Pengalaman saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga kita dalam peternak diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman. Jaga sanitasi lingkungan kandang. Jangan kita fokus ke materi entok dan pakan entok, tapi tetap jaga kebersihan kandang atau sanitasi lingkungan kandang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.